Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Angga Pratiwi, NIM A1A31804. Saya salah satu mahasiswi di Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi. Nah, pada video kali ini saya akan menampilkan mengenai tugas media pembelajaran berupa media pembelajaran audiovisual. Nah, media audiovisual ini nantinya selain menampilkan materi ke dalam video, juga akan ditampilkan suara penyaji materi, ditambah dengan video yang berkaitan dengan materi, sehingga menarik perhatian siswa dalam mengikuti pelajaran. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ya. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai penyimpangan nilai-nilai Pancasila dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Adapun contoh kasus pelanggaran HAM yang akan kita bahas, yang pertama kasus pelanggaran HAM di Indonesia, yang kedua kasus pelanggaran HAM internasional. Contoh kasus HAM di Indonesia yang bertentangan dengan nilai Pancasila, yang pertama, pembunuhan massal terhadap 40.000 orang rakyat Sulawesi Selatan oleh seorang tentara Belanda yang dipimpin oleh Kapten Westerling pada tanggal 12 Desember 1946. Contoh yang kedua yaitu pembunuhan 431 penduduk Rawagede oleh tentara Belanda pada tanggal 5 Desember 1947. Kasus yang ketiga yaitu kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Peristiwa yang keempat yaitu peristiwa Talang Sari pada tanggal 7 Februari 1989. Dalam kasus ini 27 orang tewas, sekitar 173 orang ditangkap, namun yang sampai ke pengadilan hanya 23 orang. Kasus yang kelima yaitu kasus penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini 5 orang dinyatakan tewas. Kasus yang keenam yaitu kasus tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini 5 orang tewas. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999 yang memakan 5 orang korban meninggal. Dan yang terakhir yaitu berbagai macam bentuk kerusuhan dan konflik antar suku yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Contohnya seperti konflik Poso, tragedi Mesuji, dan sebagainya. Dari beberapa contoh kasus yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut telah melanggar nilai-nilai kemanusiaan, sebagaimana yang sudah digariskan dalam Pancasila bahwa nilai kemanusiaan tidak boleh dilanggar. Tidak hanya itu, penculikan juga tidak dibenarkan oleh ajaran agama apapun, serta dapat merusak persatuan, kedamaian, dan keadilan yang menjadi hak setiap manusia. Sekarang kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu kasus pelanggaran HAM internasional. Adapun contoh kasusnya, yang pertama kejahatan genosida atau crime of genocide. Salah satu tragedi yang pernah terjadi yaitu tragedi My Lai pada 16 Maret 1968 di Vietnam, serta tragedi Sabra dan Shatila pada September 1982 di Beirut, Lebanon. Kasus pelanggaran yang kedua yaitu kejahatan melawan kemanusiaan. Kejahatan ini dapat berbentuk pembunuhan, pemusnahan, penyiksaan, perbudakan, pengusiran, perampasan kemerdekaan yang melanggar hukum internasional, dan sebagainya. Adapun contoh kasusnya yang pernah terjadi di dunia yaitu pembunuhan rakyat Uganda dan pembunuhan rakyat Kamboja. Kasus pelanggaran selanjutnya yaitu invasi atau agresi suatu negara ke negara lain. Invasi atau agresi ini suatu bentuk penyerangan dengan menggunakan kekuatan militer yang dilakukan oleh suatu negara atau bangsa terhadap suatu negara atau bangsa lainnya dengan dasar untuk mencaplok wilayah yang dikuasai negara yang diinvasi, memerangi kejahatan internasional, dan sebagainya. Tetapi hal ini dilakukan dengan tidak menggunakan dasar hukum yang kuat serta melegalkan tindakan tersebut. Salah satu contohnya yang pernah terjadi yaitu tindakan invasi
Irak ke Iran pada 22 September 1980 dan invasi Amerika Serikat beserta sekutunya kepada Irak pada 20 Maret tahun 2003. Kasus pelanggaran yang berikutnya adalah kejahatan perang atau war crimes. Kejahatan perang adalah suatu tindakan pelanggaran dalam cakupan hukum internasional terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang baik militer maupun sipil. Setelah siswa mempelajari materi yang telah disampaikan, selanjutnya siswa diminta untuk melakukan tugas kelompok dengan bantuan media audio visual yang akan dijelaskan oleh gurunya. Tugas kelompok. Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok besar. Setelah dibagi, selanjutnya guru mengklik link yang tertera di dalam media. Kemudian siswa diminta untuk menyimak dan mendengarkan video dengan seksama. Setelah menyaksikan tayangan tersebut, selanjutnya guru memberikan lembar soal yang telah di-print out kepada masing-masing kelompok. Kemudian masing-masing kelompok mengerjakan soal yang diberikan dalam waktu 15 menit. Setelah selesai, masing-masing kelompok mempresentasikannya di depan kelas. Langkah berikutnya yaitu guru memberikan kesimpulan akhir pembelajaran disertai dengan penutupan. Itulah tadi contoh video penggunaan media audio visual pada pembelajaran PPKN. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye.